Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil mihima. Al-hadits. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang begitu istimewa, yang tiada terhingga, agungnya, sangat luar biasa. Apa? Kita diberi umur, dan umur kita alhamdulillah Allah qudratkan, irodahkan, kita bisa hadir di tempat pengajian. Tentu ini tidak akan terjadi hanya karena kebenaran, tidak. Ini adalah izin Allah, ini adalah undangan Allah, dan ini pun adalah benar-benar giringan malaikat rahmat atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena hadirnya kita di tempat pengajian seperti ini sangat luar biasa. Jangankan kita sudah hadir mendengarkan tausiah keagamaan, baru niat saja sebelum melangkahkan kaki kita sudah diampuni dosa kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Al-Fakir ingat satu hadis Nabi yang berbunyi, fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara. Keutamaan ilmu itu adalah lebih bagus, lebih hebat, lebih istimewa, lebih baik daripada keutamaan ibadah. Jadi ibadah itu hebat, ibadah itu luar biasa, tapi dibandingkan dengan keutamaan ilmu masih jauh lebih hebat, lebih sempurna, lebih istimewa, lebih agung, sempurna ilmu. Kenapa? Ya karena ibadah apapun kalau kita tidak memakai ilmu, ya tidak jadi seperti itu. Tapi dengan adanya ilmu, apapun, masalah dunia pun akan menjadi ibadah kalau dibarengi dengan ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Uswa khairu dinikumul wara. Dan sebaik-baiknya agama kita itu adalah apik. Waspada, hati-hati di dalam melaksanakan, menjalankan keagamaan. Jadi kita beragama tanpa waro, tanpa apik, tanpa hati-hati, itu pun tidak sempurna. Jadi keutamaan, kebagusan, kebaikan, kehebatan agama itu adalah waro, apik, hati-hati, waspada di dalam menjalankan keagamaan. Artinya apa? Ya artinya ayo kita belajar ilmu agama sedetil mungkin. Ayo kita belajar agama sedalam mungkin agar kita jangan sampai mabuk agama. Karena kalau kita belajar agama hanya sedikit-sedikit, akhirnya kita mabuk agama dengan tetangga. Kita tidak akur, kena paham kita tidak nyampe, tidak sama. Justru ketidaksamaan pendapat kita itu adalah akibat daripada tidak sampainya pendidikan kita kepada yang standar. Jadi kita harus belajar itu harus benar-benar, ya jangan hanya asal-asalan maksudnya. Jadi kita makanya kalau istilah zaman dulu, kamu ngaji dari mana? Oh, dari pesantren anu. Terus kemana lagi?
pesantren anu. Terus kemana lagi? Pesantren anu. Terus kemana lagi? Terus kemana lagi? Kemana lagi? Artinya apa? Artinya kita punya guru itu jangan cukup satu guru saja. Jadi ayo kita belajar ya, setiap ulama kita datangi, kita ambil ilmunya. Setiap ulama kita jarohi, kita ambil ilmunya. Terus, jadi jangan sampai kita mengambil ilmu dari satu orang. Mending satu orang juga kalau memang sampai tuntas gitu ya. Ini satu orang baru juga gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah keluar, enggak ke kiai lain. Ya, akhirnya ya itulah pengalaman dia, ilmu dia, wawasan dia hanya di satu orang. Ya, sedangkan ilmu Allah begitu luas, ilmu Allah begitu banyak, ilmu Allah begitu dalam. Jadi tidak mungkin kita punya guru, kita punya ilmu yang begitu banyak, tidak mungkin. Karena satu orang saja diberi ilmu oleh Allah itu hanya sedikit. Dan makanya kalau kita belajar hanya satu orang, berarti guru kita pun hanya sedikit, apalagi kita sebagai muridnya. Makanya kita harus banyak guru. Dengan banyak guru ya insya Allah sedikit ya, saking banyaknya kita insya Allah ilmu kita menjadi bukit. Artinya apa? Ya artinya tidak terlalu sedikit. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita belajar ngaji, belajar ilmu hanya satu guru saja, ya tentu kita di masyarakat banyak masalah, apalagi nanti di akhirat. Akhirnya kita banyak musuh. Akhirnya yang asalnya teman juga malah jadi lawan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena pada hakikatnya ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah cahaya. Yang asalnya kita tidak kenal jadi kenal, yang asalnya kita tidak akrab jadi akrab, yang asalnya kita tidak baik jadi baik. Itulah ilmu. Jangan sampai kita karena ilmu tapi asalnya baik jadi jelek, asalnya jelek bertambah jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Karena intinya Islam itu adalah bisa menghargai, menghormati, memuliakan, saling menolong, saling menyayangi di antara kita. Itulah judulnya Islam. Kalau kita ngaku beragama Islam tapi ternyata kita bermusuhan dengan sesama Islam, ngaku Islam tapi ternyata kita menjelekkan lagi orang lain yang beragama Islam, maka dipertanyakan keislamannya itu. Berarti Islamnya baru Islam KTP. Karena kata Nabi, al-Islamu man sallimal muslim. Jadi min yadihi walisani. Jadi yang dinamakan orang Islam itu yang memang bisa menjaga, mencintai, menyayangi saudaranya. Jadi keintiman, keakraban, kebersatuan, kesatuan sesama kita umat Islam, itulah tanda bahwa kita itu adalah Islam. Ini adalah hadis Nabi. Jadi jangan sampai kita ngaku saya Islam, apalagi merasa Islamnya lebih baik, tapi dengan tetangga saja kita tidak baik, saling menjelekkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Islam yang sebenarnya, Islam yang nyata itu adalah orang yang akur, orang yang solid, orang yang saling menyayangi, mencintai, memuliakan sesamanya. Seperti itu. Mudah-mudahan hadis ini bisa memotivasi kita. Mudah-mudahan hadis ini bisa mengedukasi kita. Dengan adanya hadis ini, semoga kita bisa lebih dekat, lebih rekat, lebih bersatu, lebih menyatu dengan sesama muslim. Ya sebenarnya sih lebih luasnya kita jangan dengan orang muslim saja, dengan luar muslim pun kita harus bisa saling menghormati, saling menyayangi, saling memuliakan. Karena Islam itu merangkul, bukan memukul. Bukankah Nabi besar Nabi Muhammad SAW memerintahkan di Madinah? Bukankah itu rakyatnya pun berbagai macam agama? Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, berbagai macam agama. Tapi Nabi rangkul semuanya dan Nabi pimpin semuanya. Karena di dalam Islam itu adalah la ikraha fidin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Agama Islam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendaki.
Jadi dalam hal kita bermasyarakat, kita tetap harus bersatu, menyatu, saling menghormati, menghargai di antara kita semua. Artinya apa? Artinya umat Islam, sesama umat Islam itu adalah harus bersatu, harus mampu melindungi, harus mampu menyayangi, harus mampu bisa membantu dengan apapun yang kita bisa, yang kita mampu. Itu tandanya orang Muslim. Ajaran Islam harus bisa hidup, kita mampu apa? Hidup pluralisme. Jadi hidup kita bisa berdampingan dengan siapapun orang, dengan agama apapun, harus kita bisa berdampingan, tidak bermusuhan. Jangan kita menjadi radikalis. Apa itu radikalis? Ya orang yang punya otak keras, ya, punya pikiran kasar. Jangankan dengan orang kafir, dengan orang Islam pun sudah saling menjelekkan. Jangankan dengan yang jauh, dengan tetangga pun masih saling menjelekkan. Nauzubillahi min dzalik. Ngaku Islam hanyalah ngaku, tapi kenyataannya adalah tidak masuk kategori Islam. Nauzubillahi min dzalik. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad, ya. Yang mana amalan dan aurad ini insya Allah, kalau kita punya musuh, ya, punya musuh lah, punya musuh yang mana musuh itu sudah keterlaluan, kita islah pun mereka tidak mau, jalan apapun mereka tetap menghindar, tapi mereka membahayakan kita, maka silahkan ini ilmunya untuk menghancurkannya. Jadi seandainya dia itu tidak mau islah, tidak mau diajak baik-baik, tapi membahayakan terhadap kita dan juga berbahaya juga bagi orang lain, maka ini adalah aurad, cara supaya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu kali lagi, mengamalkan ayat Al-Qur'an. Jangan sampai kita punya pikiran, punya keinginan, punya minta atau doa kepada Allah untuk menghancurkan. Jangan, pokoknya kita mewiridkan, melaksanakan, diniati adalah niat zikrullah saja. Tapi insya Allah khasiatnya ini adalah seperti itu. Kalau ini kita amalkan, kita kerjakan, orang yang memusuhi kita, yang membahayakan kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tunduk taluk dan minta maaf kepada kita. Seandainya mereka tidak tunduk, tidak taluk, tidak minta maaf kepada kita, maka Allah akan menghancurkannya. Jadi yang menundukkan, yang menghancurkan itu adalah bukan kita, tapi itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah, ini Al-Fakir jajakan untuk semua. Nanti amalannya, caranya, kalimatnya nanti Al-Fakir tulis di kolom deskripsi. Silahkan nanti dilihat di kolom deskripsi. Dan apabila ada yang kurang mengerti, silahkan ditanya atau telepon Al-Fakir. Kita langsung ngobrol secara langsung. Insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat. Insya Allah ilmu ini sangat berguna untuk kita berjuang, memperjuangkan di dalam kebenaran, yaitu adalah insya Allah ini bisa dipakai bekal untuk kita jihad di jalan Allah. Sekian demikian, terima kasih. Al-Fakir mohon maaf atas salah khilaf dan keliru. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.